pelaku usaha, siapapun itu harus peduli dengan rule of the game baru ini. Era kenormalan baru ini seperti apa aturan mainnya, terutama terkait dengan pergeseran perilaku konsumen. Pemanfaatan teknologi itu akan menjadi kunci dalam kegiatan pemasaran, penjualan untuk perusahaan B2B maupun B2C seperti halnya Asus ini. Asus ataupun perusahaan teknologi lain harus mampu untuk meng-create produk-produk baru, fitur-fitur baru yang bisa membantu agar work from home itu akan berjalan optimal. Kita harus meyakini betul bahwa tren digitalisasi itu sebuah keniscayaan, memang harus terjadi. Hampir semua bisnis mengarah ke digitalisasi, sehingga peran serta dari industri IT maupun termasuk juga Asus untuk terlibat di sana besar sekali. Ini adalah proses adaptasi yang harus berjalan secara berkelanjutan. COVID-19 ini bukan sekedar pandemi, tapi juga akselerator untuk modernisasi dan digitalisasi, termasuk juga dalam pengadaan barang. Kuncinya adalah di dalam pengelolaan sumber daya manusia, SDM-nya, bagaimana membantu tim kerja ini agar bisa mampu berkolaborasi dengan teknologi itu dengan optimal, kemudian bagaimana tim itu menjadi semakin solid dengan supporting dari teknologi itu, dan yang terakhir tentu saja membangun efisiensi baru melalui teknologi. Itu berlaku dalam proses adaptasi ini menuju ke digitalisasi. Yang kami pantau dari sisi teknologi ya, pertama adalah semakin banyaknya teknologi-teknologi baru yang muncul yang dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat banyak, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat luas. Kemudian yang kedua, akan semakin banyak otomatisasi, kemudahan, sekali lagi kuncinya pada kemudahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas dalam rangka menjalankan kehidupan sehari-hari. Pasti jika ada yang bisa support lebih baik, pasti dia akan muncul sebagai pemenang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah terkait dengan mobilitas yang menurun, sangat menurun. Apabila bisa mensupport itu, menutupi handicap tersebut, tentu saja akan bisa menjadi pilihan masyarakat luas, dan secara teknologi itu sangat dimungkinkan saya rasa. Dari sisi komunikasi itu adalah menyampaikan pesan kan, cuman ini adalah medianya sudah berubah total. Kemudian ada multi platform yang luar biasa, sehingga menurut kami adalah bagaimana kita mengemas satu komunikasi yang terintegrasi dengan banyak platform dan membidik banyak target audience, bahwa kita harus lebih fleksibel ya untuk berlaku kepada platform A, B, C, D dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Saya rasa yang disebut dengan omni channel inilah yang menjadi pilihan paling aman menurut saya. Karena dengan mengintegrasikan banyak platform, itu paling tidak kita bisa menyentuh banyak kalangan yang memang sangat luas sekali. Dan kita harus menyadari juga, bukan berarti cara-cara konvensional yang dulu kita lakukan itu tidak berlaku lagi, tetapi how to menyampaikannya itu yang lebih penting lagi. Bagaimana cara kita menyampaikannya dan sampai, itu yang menjadi kunci ya. Dan memang kuping kita memang harus tidak boleh tipis ya, karena konsumen makin interaktif ya, makin interaktif. Dengan sendirinya speed itu menjadi penting, speed dan kegigihan kita menyampaikan apa sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan, itu yang mutlak harus kita pegang teguh, sehingga tidak terbawa arus oleh
suara konsumen yang kadang-kadang memang berbeda-beda, beragam macam, dan influencer yang juga kadang-kadang ada 1001 suara yang sering mengganggu. Sebenarnya kita itu arahnya komunikasinya mau kemana ya, itu yang seringkali pelaku usaha jadi bingung. Sebenarnya ini kita mau kemana ya, itu yang menurut saya perlu diperhatikan. PR awarding itu sudah kami selenggarakan sudah tahun ke-15. Jadi setiap tahun kita selenggarakan penilaian terhadap program-program kampanye PR yang diselenggarakan banyak usaha di Indonesia. Dalam hal ini kriteria penilaian kami adalah terkait dengan konsep, pesan, dan hasil. Jadi bagaimana dari sisi konsep kita lihat bagaimana kreativitas konsep tersebut dirancang, kemudian pesannya yang ingin disampaikan, objektifnya disesuaikan dengan target audiensnya itu seperti apa, kemudian juga hasil itu terkait juga dari coverage dari media, kemudian juga dari penyelenggaraannya pada saat itu dan sebagainya. Itu hal-hal yang menjadi kriteria penilaian kami terhadap program-program kampanye PR yang diselenggarakan peserta dari yang ikut dalam penilaian kami. Kami melihat dari kriteria-kriteria tersebut, kami melihat dari program PR ASUS itu berhasil melampaui kriteria-kriteria yang kami ajukan sehingga mencapai hasil maksimal. Itulah mengapa ASUS keluar menjadi pemenang.